Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kelima ingin mempresentasikan mengenai HPP produk bersama. Anggota kelompok 5 terdiri dari yang pertama ada Ainaya Aska Faradis, nomor presensi 2, Ronaldi Sianturi presensi 26, saya Sylvia Ikalistiwati presensi 28, Vira Amanda Putri presensi 29, dan Sabrina Mayang Sasesti presensi 30. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian tentang harga pokok produk bersama. Yang pertama ada biaya bersama atau joint cost, yaitu biaya-biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang dilakukan secara simultan, di mana terjadinya biaya. Biaya ini terbatas sampai dengan titik perpisahan atau split off point. Yang kedua ada titik pemisahan atau split off point, yaitu suatu titik atau waktu di mana masing-masing produk bersama dan produk sampingan dapat didefinisikan. Yang ketiga, biaya produk bersama atau joint product cost, yaitu biaya sejak awal proses, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan mengolah beberapa jenis produk. Yang keempat, ada produk bersama atau joint product, yaitu dua atau lebih jenis produk yang diproduksi secara bersama-sama dalam suatu rangkaian proses produksi, dan masing-masing produk mempunyai harga jual yang relatif sama. Produk-produk ini disebut juga dengan produk utama atau major product. Materi selanjutnya adalah karakteristik produk bersama. Karakteristiknya terdapat 5. Yang pertama itu ada produk bersama itu merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. Karakteristik yang kedua, nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk umum. Yang ketiga, biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Yang keempat, seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Dan yang terakhir, salah satu produk tersebut tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Selanjutnya, akuntansi untuk produk bersama. Masalah akuntansi dalam produk bersama adalah masalah pembebanan biaya produksi ke masing-masing produk yang dihasilkan agar dapat ditentukan nilai persediaan akhir dan penghasilan atau laba bersih. Dalam hal ini, terdapat beberapa metode untuk mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif. Yang kedua ada metode kuantitatif unit atau metode satuan fisik. Yang ketiga ada metode biaya rata-rata sederhana per unit atau metode rata-rata biaya per satuan. Dan yang terakhir ada metode biaya rata-rata tertimbang per unit atau metode rata-rata tertimbang. Penjelasan untuk metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif. Dalam penerapan metode ini terdapat dua variasi berdasarkan dari kondisi produk bersama tersebut, yaitu yang pertama, kondisi nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk, dan kondisi kedua, nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses. Untuk variasi yang pertama, nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. Jika nilai pasar diketahui pada titik pisah produk, total biaya bersama dialokasikan di antara produk bersama dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan dengan total nilai pasar semua produk yang dihasilkan, sehingga ditemukan rasio individu dari nilai pasar terhadap total nilai pasar. Rasio inilah yang dikalikan dengan total biaya bersama. Sedangkan untuk mencari total nilai pasar tiap produk, diperoleh dengan mengalihkan unit yang diproduksi tiap produk dengan nilai pasar per unit untuk tiap produk. Selanjutnya, untuk mencari total nilai pasar semua produk, diperoleh dengan menjumlahkan semua total nilai pasar untuk tiap produk. Untuk variasi yang kedua yaitu nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses. Nilai pasar pada titik produk mungkin tidak diketahui,
khususnya apabila tambahan proses pengolahan produksi diperlukan untuk menjadikan produk bersangkutan berada pada kondisi siap untuk dijual. Untuk itu, perlu dilakukan sedikit modifikasi atas rumus yang disajikan di atas dengan sebuah nilai pasar yang hipotesis pada titik pisah produk mesti dihitung. Nilai pasar yang hipotesis itu ditentukan dengan mengurangi tambahan biaya untuk pemrosesan dari nilai pasar dari produk yang selesai. Jadi, untuk rumus alokasi biaya bersama diperoleh dengan membagi total nilai pasar hipotesis tiap produk dengan total nilai pasar hipotesis semua produk dikalikan biaya bersama. Untuk mencari total nilai pasar hipotesis tiap produk, dilakukan dengan mengalihkan unit yang diproduksi tiap produk dengan nilai pasar hipotesis untuk tiap produk. Kemudian, dikurangkan biaya pemrosesan setelah titik pisah. Selanjutnya, untuk mencari total nilai pasar hipotesis semua produk, dilakukan dengan menjumlahkan semua total nilai pasar hipotesis untuk tiap produk. Metode yang kedua yaitu metode kuantitatif unit atau metode satuan fisik. Menurut metode ini, kuantitas hasil produksi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Metode ini menghendaki bahwa produk bersama pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukur yang sama. Apabila mempunyai unit pengukur yang berlainan, maka dapat digunakan satu angka penyebut yang umum. Untuk rumus alokasi biaya bersama yaitu total unit tiap produk dibagi dengan total unit semua produk dikalikan biaya bersama. Untuk total unit semua produk diperoleh dengan menjumlahkan semua unit yang diproduksi. Lalu untuk metode yang ketiga yaitu metode biaya rata-rata sederhana per unit. Menurut metode ini, total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk mendapatkan biaya per unit, lalu biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit dari tiap yang diproduksi untuk menentukan porsi biaya bersama yang akan dialokasikan pada masing-masing produk. Lalu metode yang keempat yaitu metode biaya rata-rata tertimbang per unit. Mungkin kita temukan variasi yang sangat kompleks dalam produksi produk bersama, seperti kesulitan dalam produksi, jumlah waktu yang diperlukan, atau kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan, atau ukuran tiap unit. Faktor-faktor yang menunjukkan bobot tiap produk yang didasarkan pada kompleksitas tersebut, oleh karena itu harus diperhitungkan untuk memperoleh alokasi yang lebih tepat. Jadi, alokasi biaya bersama adalah total unit rata-rata tertimbang tiap produk pertama dikali biaya bersama untuk tiap produk total unit rata-rata tertimbang semua produk kedua. Lalu untuk total unit rata-rata tertimbang tiap produk sama dengan jumlah unit yang diproduksi dikali bobot kedua. Lalu untuk total unit rata-rata tertimbang semua produk sama dengan jumlah semua total unit rata-rata tertimbang tiap produk. Contoh soal, PT Bintang Jaya memproduksi 4 jenis produk dengan total biaya produksi 560 juta. Berikut ini adalah data terkait produk. Produk W, jumlah unit 1.500, harga jual per unitnya 1.800 dan angka pembandingnya 1. Produk X, jumlah unit 2.000, harga jual per unit 2.400, angka pembanding 4. Produk Y, jumlah unit 1.800, harga jual per unit 3.500 dan angka pembanding 3. Produk Z, jumlah unit 2.200, harga jual per unit 1.500 dan angka pembanding 3. Tentukanlah harga pokok produk bersama dengan dua metode, yaitu metode nilai jual relatif dan metode satuan produksi. Penyelesaian yang pertama, kita akan menentukan harga pokok produk bersama menggunakan metode harga jual relatif. Baik, untuk kolom pertama yaitu produk, kita akan mencari produk W, X, Y, dan Z. Yang kedua ada jumlah unit. Jumlah unit ini sudah diketahui di soal, yaitu jumlah unit produk W 1.500, produk X 2.000, produk Y 1.800 dan produk Z 2.200. Total dari jumlah unit 4
4 produk adalah 7.500. Selanjutnya adalah harga jual per unit. Ini juga sudah diketahui di soal, yaitu harga jual per unit produk W yaitu 1.800, X 2.400, Y 3.500, dan harga jual per unit produk Z yaitu 1.500. Totalnya adalah 9.200. Kolom selanjutnya kita akan mencari nilai jual relatif. Nilai jual relatif ini didapatkan dari jumlah unit dikali harga jual per unit, atau kolom 2 dikali kolom 3. Jadi untuk nilai jual relatif produk W yaitu 1.500 dikali 1.800 yaitu didapatkan 2.700.000. Yang X 2.000 kali 2.400 sama dengan 4.800.000. Selanjutnya yang Y 1.800 dikali 3.500 sama dengan 6.300.000. Dan yang terakhir nilai jual relatif produk Z 2.200 dikali 1.500 dihasilkan 3.300.000. Total nilai jual relatif 4 produk yaitu 17.100.000 rupiah. Kolom selanjutnya yaitu kita akan menghitung persentase nilai jual relatif. Nah, persentase nilai jual relatif ini didapatkan dari nilai jual relatif dibagi total nilai jual relatif, lalu hasilnya dikali 100%. Nah, atau lebih gampangnya kolom 4 dibagi totalnya dikali 100. Jadi persentase nilai jual relatif untuk produk W adalah 2.700.000 dibagi 17.100.000 dan hasilnya dikali 100 didapatkan hasil 15,79%. Untuk produk X 4.800.000 dibagi 17.100.000 dikali 100 yaitu 28,07%. Untuk produk Y 6.300.000 dibagi 17.100.000 dikali 100 didapatkan hasil 36,84%. Untuk produk Z yaitu 3.300.000 dibagi 17.100.000 dikali 100 sama dengan 19,30%. Nah, untuk total dari persenannya ini haruslah 100. Nah, apabila ada ketidakcocokan jumlah bisa saja lebih dari 100% atau kurang dari 100%, itu disesuaikan saja persenannya. Jadi kalau dulu kita sudah diajari bahwa bilangan kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah dan bilangan 5 ke atas dibulatkan ke atas. Itu disesuaikan saja agar hasilnya tetap 100%. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok produk bersama. Didapatkan dari total biaya dikali persentase nilai jual relatif atau total biaya dikali kolom kelima. Nah, total biaya ini didapat sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 560 juta. Jadi untuk harga pokok produk bersama produk W yaitu 560 juta dikali persenannya yaitu 15,79%, didapatkan hasil 88.424.000 rupiah. Untuk produk X 560 juta dikali 28,07%, didapatkan hasil 192 juta rupiah. Lalu untuk produk Y 560 juta dikali 36,84% dihasilkan 206.304.000 rupiah. Lalu harga pokok produk bersama produk Z yaitu 560 juta dikali 19,30 didapatkan hasil 108.080.000. Nah, untuk total harga pokok produk bersama 4 produk
yaitu 560 juta. Sesuai dengan harga total biaya produksinya, yaitu 560 juta. Selanjutnya kita akan menentukan harga pokok produk bersama menggunakan metode satuan fisik atau satuan produksi. Nah, di kolom pertama kita akan mengisi produk. Kita akan mencari produk W, X, Y, dan Z. Lalu untuk kolom kedua ada jumlah unit. Jumlah unit ini sudah diketahui di dalam soal, yaitu produk W 1500, X 2000, Y 1800, dan Z 2200. Total jumlah unit 4 produk yaitu 7500. Kolom selanjutnya kita akan menghitung persentase dari jumlah unit masing-masing produk. Nah, untuk menghitung caranya yaitu jumlah unit dibagi total jumlah unit, lalu nanti hasilnya dikali 100%. Untuk persentase produk W yaitu 1500 dibagi 7500, hasilnya dikali 100 dan ditemukan 20%. Lalu untuk produk Y, persentasenya 2000 dibagi 7500 dikali 100 ketemu 26,67%. Lalu untuk produk Y, 1800 dibagi 7500 dikali 100 ketemu 24%. Lalu untuk persentase produk Z yaitu 2200 dibagi 7500 dikali 100 ketemu 29,33%. Sama seperti metode sebelumnya bahwa untuk total persentase ini haruslah 100. Jadi apabila kurang atau lebih dari 100, masing-masing persentasenya bisa disesuaikan. Kolom selanjutnya yaitu harga pokok produk bersama. Didapatkan dari persenan dikali total biaya, atau kolom ketiga dikali total biaya. Total biayanya tadi sudah diketahui 560 juta. Jadi untuk harga pokok produk bersama produk W yaitu 20% dikali 560 juta ketemu 112 juta ribu rupiah. Produk X 26,67% dikali 560 juta ketemu 149 juta 352 ribu. Untuk produk Y 24% dikali 560 juta ketemu 134 juta 400 ribu rupiah. Dan untuk produk Z yaitu 29,33 dikali 560 juta ketemu 164 juta 248 ribu rupiah. Total harga pokok produk bersama yaitu 560 juta ribu rupiah, sama dengan total biaya produksinya yaitu 560 juta. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih.